Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita masih menyandarkan ciptaan kemakhlukan dari Allah yang kemarin kepada zan atau zin, sekarang kita bahas makhluk malaikat. Kaji baru fahmul kainatil malaikati murafikatal basyari, memahami makhluk malaikat yang mengiringi manusia juga yang tidak mengiringi manusia. Setidaknya kita mesti tahu yang mengiringi manusia secara kemakhlukan lain jin karing, udah jelas tuh. Ada firmannya dan perlu diyakini. Jadi secara hakiki ternyata tubuh kita ini alam untuk makhluk lain juga, dalam dimensi secara sulit dijangkau oleh akliyah tentunya, gimana mereka bertempat pada tubuh ya. Langsung saja ke tajuk risalah bab 1 kita bahas, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Segala puji tentunya bagi Allah yang memberikan kelebihan bagi keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu dan amal. Selawat, salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, tentunya beserta keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti kebaikan beliau hingga akhir masa. Sayyidul Ayyam. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita kuatkan lagi syahadat kita, istighfar, talqin dzikir tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Sama-sama kita lafazkan Iwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka tahara la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha diniya sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani wa syafaat Nabi Muhammad bismillah wa ridwallahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina pasang niat ridha Allah. Fakusana baruhi Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minni tadiyati fisabilika atamana antuka kini dan ilkuata hatta atamakan minat al-qadai ala kulli syai'in taratin li syahwati wa syahwati alati tukhariku hadal abada daiman. Allahul qafi robinal qafi qasadnal qafi wajnal qafi likulin qafi kafanal qafi wa nimal qafi alhamdulillah hasbunallah wa nimal wakil nimal maula wa niman nasir wa kafahul mukminin al kitab. Amin 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 ya robbal alamin. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa quddatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita masih bisa hadir untuk berthalibul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, baik yang hadir secara talaki langsung mau tidak langsung. Tidak lupa Sohabil Qadilah, guru kita dan kita muliakan kan semuanya rahimakumullah. Hadil marata sunaksi sunwan wana wani kultum al-babi'ul fakiri. Tajuk yang kita bahas kultum kita al-fakir yang bodoh dan lemah ini coba membahas fahmul kainatil malaikati murafikatal basyari, memahami makhluk malaikat yang mengiringi manusia. Insya Allah faedahnya ini tentu akan mungkin tahu ciptaan Allah, mungkin kuat keimanan kita, akan mungkin mudah kita mentaati perintah dan larangan Allah. Ya, banyak faedahnya. Amma ba'du. Pernah nggak kita melihat, ya, melihat seseorang yang berhasil selamat dari kecelakaan maut yang menimpanya? Logika kita kadang-kadang nggak keterima. Ya, udah terjun misalnya bus, anak kecil ada yang selamat ya, orang ada yang selamat. Dilihat dari logikanya nggak mungkin, kan banyak itu kejadian ya. Nah, betul kan? Nah, atau mungkin kita sendiri mengalaminya, terhindar dari bahaya yang secara tak terduga. Bisa disebut ajaib ya, mustahil. Kok selamat saya gitu. Dalam perhitungan logika manusia sulit dijangkau tuh. Ya, banyak kejadian seperti itu. Begitu juga masalah, misalnya utang kita bejibun nih. Enggak. Sudah itu kita ditagih ya. Atau hak kita diambil. Tahu-tahu gampang aja orang mau nolong. Ya gitu ya. Nah, ternyata hal itu terjadi, ya, semuanya itu terjadi bukan karena keberuntungan loh. Nah, hati-hati. Ya. Sejatinya nih ya, di sini ilmu yang perlu dipahami secara konteks pemikiran manusia ya, harus berubah. Karena ada malaikat penjaga yang mendampingi kita, terutama yang beresiko tinggi, yang diutus oleh setiap manusia untuk membantu kita. Ya, betul. Jadi jangan sekali-kali, itu malaikat kan disuruh Allah, berarti itu pertolongan Allah kan, tapi melalui malaikat. Ya, betul nggak? Logika kita nggak keterima nih, udah ngelamar ditolak, bapaknya lah tuh belau anaknya, ya. Tahu-tahu besok-besok mau dia, ya, memang kehendak Allah nih merubahnya. Tapi ingat itu ada makhluk malaikat yang membantu, paham ya? Nah makanya orang tarekat itu kalau berdoa, ya, terima kasih juga, bukan ke Allah aja. Kalau ke Allah itu udah jelas puja-puji. Makhluk lain kita harus terima kasih dengan selawat. Nah, kita selawatnya ke Nabi aja ya. Ada yang khusus kepada malaikat loh. Makanya ke malaikat juga kadang-kadang kita memberi Fatihah kan. Nah, malaikatnya kalau detailnya itu, malaikat itu
Banyak. Di tubuh antum itu secara sunnah, secara Quran itu, satu orang itu 20. Tambah Korin 11. Sama antum. Itu nempel tuh. Jadi berapa orang kita ada makhluk di badan? 11. Nah, ya. Jadi bara orang yang ngiringi, bisa balik deh banyak nama kayaknya. Padahal itu natural. Percaya nggak 11? Itu Quran loh. Itu sunnah. Itu sering nggak sadar kan? Memang ditutupi itu. Begitu sayangnya Allah, itu mengirim menjaga nyawa kita, keselamatan kita, baik di depan dan di belakang, berupa malaikat. Padahal yang mencoba kita cuma satu, jin aja tuh. Itu kan. Sungguh demi Allah ya, antum samain ya. Kalau antum nggak ngerti ini ya, Allah begitu sayangnya ya, antum nggak akan bisa hidup di atas dunia ini. Bisa binasa antum kalau tidak ada yang membantu kita. Berapa? Satu orang 20 loh. Bayangin tuh. 20 tuh. Termasuk yang di luar, termasuk yang di badan itu nempel berapa? 11 tuh. Yang menggoda cuma satu. Betul nggak? Kalah juga kita. Nah ini yang perlu kita pahami, mengkaji, memahami makhluk ciptaan Allah yang melekat di tubuh tuh. Tentunya ada orang menyebutnya itu, apakah itu kodam? Bisa. Kodam artinya pengiring. Kodam malaikat itu lebih banyak, Pak. Kodam jin cuma satu. Nah, yang antum sampaikan, malaikat penjaga, pendamping kita itu diutus Allah itu banyak. Mananya dasarnya? Seringlah berterima kasih dengan malaikat ini. Tahu namanya nggak? Kelompok namanya Hafazah. Masing-masing orang ada namanya tuh. Nah, di sini yang kita mesti pahami secara sisi lebih makrifat diri, ya, mengenal diri sampai ke situ. Ya. Nah, kita mau malaikat suruh diem aja kan. Terima kasih, nggak bisa ngambek kan, dia makhluk juga. Iya kan? Betul kan? Istilah dalilnya malaikat penjaga untuk setiap manusia itu ada di Quran. Tahu nggak di Quran? Apa tuh? Nah, makanya belajar fikih. Arad ayat 11. 11 juga tuh. Memang 11. Iqra Iwan, baca tuh. Nah, tadi ayat. Satu poin tuh, dapat ilmu tuh. Iwan Chandra. Chandra ada tanya? Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfuzunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,
maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah gini, itu kan disambung dengan sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya jangan diusir, hargai, hormati, syahwati, bukan syahwati, diselawati. Itu malaikat juga, makanya di aliran tarekat ada kirim Fatihah kepada malaikatnya yang menjaga kita, maksudnya yang mengiringi kita, karena dia ditakdirkan terletak nempel pada tubuh manusia. Sering lupa nggak? Nagis lonong boya seolah-olah kita yang pede nih, padahal itu ada malaikat. Nah gitu. Kalau korin dia meminta bantu, udah jelas dia wasfi sudurinya saja. Berarti kita dimuliakan oleh Allah, berarti ada pengiringnya. Itu kata siapa? Kata Allah, kata hadis, bukan kata Allah ya. Sekali lagi nih, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran di depan dan di belakang. Yakin kan nih? Salah satu rukun iman kita adalah harus yakin nih keterangan ini kan. Nah, kita tafsirkan ya ayat tadi ini supaya lebih jelas. Ayat Al-Quran surat Arab 11 ini, udah jelas nih 11 nih. Di antaranya tafsir At-Tabari lah. Karangan Ibnu Abbas, bukan karangan ya. Penjabarannya Ibnu Abbas mengenai ayat tersebut ya. Mereka adalah para malaikat yang menjaga manusia atas perintah Allah, jelas. Jika ada takdir yang akan menimpanya, maka malaikat itu menyingkir. Takdirnya antum celaka nih terjun, tapi takdir di hari itu, takdirnya tercatat di Lauhul Mahfuz mati, maka malaikat itu diem, nggak boleh nolong, paham? Betul? Tapi perkara utang piutang, tagih menagih itu nggak takdir bro. Ada ikhtiar. Ya, mati itu ada takdirnya. Nggak ada tangkal mati walaupun ada malaikat didoain, malaikat diselawatin. Kalau udah takdirnya malaikat diem aja. Waktu ente mati itu. Tapi kalau belum waktunya mati, setinggi apapun antum ditolong sama malaikat. Bayi lah, banyak tuh kan. Berarti ada malaikat. Sering nggak kita menyapanya dengan selawat? Logika kita nerima nggak hajinya tuh? Lupa. Banyak yang lupa kan? Nah, tarekat ngajarin tuh. Paling kita selawatnya kepada Jibril aja ya. Jibril beda tugasnya bro. Jibril tuh penggawa itu ada di aras tuh. Sekali-kali turun kalau ngirim wahyu ya. Yang jaga manusia nggak Jibril bro. Ya. Nanti dong ajarin ya. Gimana supaya dia senang mau membantu. Yang tidak bisa terbantu kalau takdir ya. Itu aja. Ya. Dong ajarin tuh. Nah ini hadis loh. Nabi ngajarin tuh. Di luar nggak diajarin tuh. Jarang. Termasuk ilmu spiritual tinggi loh. Jadi jelas kalau udah takdir malaikat itu diam dan menyingkir. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat tadi dengan rincian bahwa 4 malaikat yang diutus bagi setiap manusia, 2 malaikat diantaranya di dalam, letaknya antara dekat rusuk-rusuk nih. Duduk dia ada singgasana. Gimana bentuknya? Malaikat gede banget loh. Duduk di badan yang kecil. Nggak bisa dipikirin bro. Ada itu. 2 tuh. Ada yang tahu nggak? Sering anak-anak kecil banyak yang tahu. Raqib Atid. Tugasnya nyatat kebaikan. Yang satu lagi mencatat keburukan. Betul nggak? Ada di Quran. 2 pencatat amal baik yang berada di sebelah kanan. Ah, pegang yang kanan. Atau dia. Nah, 1 lagi berada di sisi kiri.
ya mencatat keburukan. Nah, jadi dua lagi, malaikat penjaga yang berada di depan, ya. Dan kemudian di belakang 4 ya, yang hampir nempel tuh 4 loh. Jadi kita ini sakti loh, tahu esensinya loh. Untuk melihat nggak bisa bro, itu cahaya, tapi ada. Itu yang menjelaskan Ibnu Katsir, jago tafsir, anu ngukil tuh. Ini sesuai dengan ayat. Allah menjelaskan juga tuh. Jadi harus super yakin. Kanan, kiri, depan, belakang. Nah, hidupkan tuh supaya kita aman. Ya. Kaf 16 dan 17 Iqra Ikhwan. Lebih jelas lagi tuh di Kaf tuh. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid is yatalaqqal matalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk sebelah kiri. Betul? Nah, ya. Coba yang 2 itu di hadis sebutnya raqib atid. Ya, duduk dirusuk sebelah kanan, dirusuk sebelah kiri. Ya, nyatet tuh, dicatat tuh. Yang jelek, yang buruk. Kalau yang buruk catat sebelah kiri, tapi nggak langsung nyatet tuh. Jadi pimpinannya kalau ditanya, malaikatnya raqib, atid itu nurut. Kalau dia kamu buat buruk, raqib tuh ngomong, raqib, apakah perlu dicatat? Tunggu dulu sampai 7 jam. Jadi kalau antum buat buruk, tunggu 7 jam. Nah, sampai 7 jam ditunggu tuh. Atid tuh belum nyatet, nunggu dulu ya 7 jam. Kalau dia tobat, maka nggak perlu dicatat. Hebat nggak tuh sayangnya Allah kalau berbuat jahat. Jadi cobalah kalau kita berbuat jahat, percepat dengan tobat supaya jangan tercatat. Kalau tercatat itu kena ke tubuh, baik itu secara fisik maupun secara kesialan hidup. Duduk itu. Itu dia yang mesti dijabarkan begitu gitu ulama itu. Ya. Paham ya? Jadi tolong amalannya gimana? Penyerangan tadi raqib atid itu berada di dalam tubuh. Karena tubuh kita tuh alam.
Kalau yang di depan belakang itu penyerangannya berada di luar. Tahu nggak? Itu yang kerja dua tuh, muka belakang. Itu penyerangan dari luar manusia. Kalau yang dari dalam, misalnya bisikan waspiskus dari Korin, itu dua tadi tuh. Nah, ya. Kalau kita kalah, tunggu dulu kata. Oke, itu hadis sahih. Bukhari Muslim kalau nggak salah ya. Tunggu dulu, jangan dicatat. Jangan dikenakan. Sampai 7 jam hitungan. Hitungannya tuh 7 jam. Segera. Tiap kita berbuat kejahatan ada hadis langsung dibarengi dengan taubat. Supaya jangan lewat 7 jam. Sama dengan langkah orang dikubur. 7 langkah. Duduk gitu. Nah, saya paham ya. Jadi ada amalan ya. Segera tobat. Dengan begitu, maka kalau dia nggak tobat langsung catat, kena antum. Nah, itu tugasnya. Jadi pimpinan yang ada di tubuh adalah ada di rohke. Kalau antum sudah istighfar, kirim selawat. Malaikatnya rohke. Al-Fatihah. Duduk kan? Senang dia. Kirim lagi ke kiri. Alhamdulillah tidak mencatat. Bisa nggak kayak gitu tuh? Selamat juga begitu. Tapi bukan malaikat itu. Yang 4 itu, malaikat yang 4 tadi, yang nempel banget di tubuh itu, ya itu namanya malaikat muakibat. Kelompok malaikat muakibat itu ada 4. Ya. Belakang, depan, dan belakang. Yang depan siapa namanya, yang belakang namanya nanti. Nah, ini langsung diamalin dia. Itu main bogem aja nggak tembus tuh. Makanya ada ilmu peluru nanti bisa nempel dia ngomong. Namanya malaikat. Katanya peluru ke samping. Gitu kan? Nah, kalau tahu namanya, nah tapi nggak tahu ya. Jadi yang di depan itu dan belakang lebih cenderung kepada sultan. Kalau yang di dalam cenderung kepada tabiat karakter. Sampai ya. Cepat landung yang 2 yang di depan belakang. Sorry ya, mahal tuh. Nah itu kan jadi Jagger gitu. Jadi Hercules tuh. Gitu. Ya. Nah, itu banyak di ilmu hikmah tuh. Dan itu Quran loh. Nah, enaknya jadi dibuka rahasia diri kan. Nah gini. Siapa malaikat penjaga itu? Yang 4 tadi. Ya. 2 di dalam. 2 di nempel di luar kan. Nah itu namanya kelompok malaikat muakibat. Yang 4 itu namanya muakibat. Rasulullah SAW menyifati malaikat muakibat sebagai malaikat pagi dan malam. Pagi dan malam. Yaitu malaikat tersebut bergantian setiap subuh dan isya. Nah, ya, itu gantian tuh. Ribuan tuh yang jaga kita tuh. Mau jadi kita punya security ya. Tubuh kita ada security-nya nggak? Keren nggak? Nah. Karena itulah mereka disebut muakibat, karena bergantian. Muakibat itu bergantian. Saat bergantian tugas, muakibat akan bertemu Allah dan dia akan menanyakan kabar manusia yang dijaga tadi. Allah itu menanyakan walaupun Allah itu tahu. Tapi tetap ikhtiar ada. Walaupun Allah itu misalnya bisa menentukan rezeki antum, tapi ikhtiar harus ada. Duduk kan? Nah, tuh. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Innal malaikata yuraqibunakum bil-laili wan nahari. Ya. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Hadis riwayat Abu Hurairah sahih. Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian. Dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Nah, ini perlu dijelaskan. Ya. Sholat subuh
sholat asar, penjaga antum kosong. Karena dia melapor. Duduk gak? Maka diperintahkan mendekat kepada Allah di sholat subuh dan sholat asar. Di sholat itu tepat waktu sebaiknya. Ada rezeki, langsung mendekat kepada Allah karena antum dalam keadaan kosong. Makanya subuh dan asar hati-hati. Kalau kosong takutnya masuknya siampa. Dia kosong badan, tidak ada penjagonya. Satpamnya sedang lapor. Halo. Ini bener ini. Subuh, asar bukan yang lain yang nggak boleh tepat waktu, tapi prioritas. Paham nggak? Terkait keselamatan dan rezeki. Langsung kita harus ada di. Dia akan tidak kosong kalau kita masuk ke aras Allah. Aras Allah itu dalam keadaan kita sholat tepat waktu. Kapan waktunya? Asar ada rezeki loh, subuh banyak rezeki loh. Gitu. Di situ kita mesti pahami. Dalam hadis lainnya sahih ya, masih riwayat Abu Hurairah. Lu baca ya. Summa yuarijul malaikatul ladina yuraqibunakum fayas aluhumullah wa huwa alam bi ibadihi. Kaifa kana ibadi hintaraqatumuhum qalu wa taraqnahum wa hum yusoluna wa atainahum wa hum yusoluna. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia Allah lebih mengetahui tentang kondisi hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kata Allah tuh. Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Itu tanggung jawabku untuk menolongnya. Dan kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Gimana? Kebayang nggak pas waktu itu antum sedang maksiat? Kebayang nggak? Mungkin numpuk nggak malaikat, mungkin sedih, nggak mau masuk ke badannya loh. Oleng dah tubuh antum. Dan kepatannya. Sampai titik ini paham maksudnya? Paham? Apa yang mesti kita lakukan bukan ritual aja. Ya. Pernah dapat kabar kaji ini dari yang lain? Enggak kan? Nah. Sampai ya? Nah. Jadi kelompok malaikat muakibat memastikan bahwa manusia hanya akan ditimpa musibah yang sudah ditakdirkan Allah. Jadi gini, kalau kita soleh, hilang, kita udah ikhtiar, itu udah takdir. Kalau kita soleh, masih juga kegetok, berarti sudah tercatat di Lauh Mahfuz, pasti ada kebaikan. Jangan mengerutu bro, tapi kalau soleh. Tapi kalau nggak soleh, antum kan kurang aja. Nah, gitu. Kira-kira gak paham ya? Nah, itu ditafsirkan tuh sama ulama-ulama dulu tuh. Nah. Jadi manusia tuh nggak akan dapat keburukan sedikit pun kecuali yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau sudah takdir ya nggak bisa. Kalau udah saatnya kegetok ya kegetok, benar kan? Iya. Jadi seandainya Allah tak mengutus muakibat, tahu, ya kelompok 4 ini ya nggak diutus, pastilah manusia tak dapat bertahan hidup di muka bumi ini demi Allah, nggak akan dapat, nggak akan bisa hidup di muka bumi ini, penuh dengan keburukan, apalagi zaman sekarang, dan tak akan selamat dari bahaya yang sering dilancarkan oleh iblis, benar nggak? Karena dendamnya pada Bani Adam. Ayo, poin-poin ini yang mesti kita pahami. Kenapa andung mengkaji makhluk malaikat? Wah, ngapain ngaji makhluk malaikat? Tambah
pusing aja kepala. Kan dijelasin di Quran. Faedahnya ada nggak? Tanya sama diri. Sekarang ngaji malaikat, kemakhlukan, baik jin, korin, ada faedahnya nggak? Dalam berdoa juga berubah kan? Iya kan? Ya Allah berilah. Kita nggak boleh dikte nih. Ya kita selawatin dulu malaikat muakibat nih 4-4-nya kan gitu ya? Iya nggak? Kalau itu dipraktekkan berarti kita diilmui doa tadi. Kalau diilmui doa itu tadi gimana? Kata Al-Ghazali, mendekati kemakbulan. Mungkin kemarin kalau ada Antum ini ya menjelaskannya gimana sih ngamalinnya secara benar dalam konsep Quran nih, kan Quran nih. Benar kan? Jadi kelompok malaikat yang menjaga manusia itu namanya kelompok, kalau besarnya ya ada perang, ada bencana alam, bukan muakibat lagi. Muakibat itu person 4. Tapi kalau sudah semua namanya malaikat hafazah. Ada 20. Antum bisa tawuran. Wah, tapi tawuran baik tuh, nggak demo, ada hafazah tuh. 20 lebih banyak lagi. Bingung ya ngaji nggak? Enggak. Jadi malaikat ini selalu mengiringi manusia. Nama malaikat hafazah dijelaskan dulu di Quran, bukan kata andung nih, bukan kata penafsir nih. Bukan kata orang tarekat, bukan kata sufi. Al-An'am ayat 61 Iqra'. Nah, itu lebih besar lagi tuh, hafazah tuh. Maka Umar itu hafazah. Di samping dirinya ada muakibat. Tuh, coba dihafazah. Di Al-An'am 61. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت وتوفته رسلنا وهم لا يفرطون. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Sampai ya. Jadi ring 1 yang menjaga manusia, ring 1 ibarat presiden. Malaikat apa? Muakibat, berjumlah 4. Ring kedua yang lebih besar, partirak lebih banyak, namanya hafazah. Duduk. Kata siapa tuh? Halo? Kata Quran. Yakin nggak? Pengen lihat? Jadi orang soleh deh, kirim di selawat, terasa. Kalah juga hidup. On. Banyak loh. Makanya jadi orang soleh. Ya. Ini bakat sih. Enggak, kita kan ada ilmunya tuh. Bener nggak? Nggak yakin dosa, bro. Ayo. Ring 1. Kelompok. Security kita. Malaikat. Muakibat. Ring 2 lebih besar lagi tuh, di pagar tuh semuanya tuh. Malaikat hafazah. Kalah juga hidup. Kita yang ngusir mereka egois. Gak perlu penjagaan. Gitu.
Mereka itu nempel, ada itu mengelilingi kita, menjaga kita, karena kita ini apa? Kita ini makhluk sempurna, mutiara, maka dijaga, ya, dijaga. Kalau kita taharanya terus menerus, itu mungkin kuat loh penjagaan tuh, menenangkan itu. Nah, kembali lagi, tubuh kita ini ampalos. Nah, kalau kewalian itu lebih cenderung ke hafazah. Kalau titik kita sempurna wali, hafazahnya kuat banget. Termuliakan juga mu'akkad. Ya. Malaikat-malaikat yang lebih person. Ya. Dia tidak akan melalaikan kewajibannya itu sampai kiamat. Selama antum masih hidup. Jadi dijelaskan kan bahwa ayat tadi sepintas kita dapat memahami sekarang bahwa setiap diri manusia ada malaikat yang mengiringi person, ada malaikat yang menjaga secara mujmal, menyeluruh. Duduk ya, nah, itu poinnya tuh. Jadi makna kebahasaan hafazah sendiri berarti penjaga-penjaga. Kalau tunggalnya hafiz, hafizah, ibaratnya denjaka, itu ada di wali. Kalau misalnya yang level besar itu masuk ke mendekati ke dalam, membantu yang sifatnya personal akibat, itu kelompok wali. Itu namanya hafiz atau hafizah, tunggal. Kuat antum. Anum tidak akan lebih bahas ke perkara ini. Nah, kira-kira sejaknya pemahaman sudah dapat ya. Ternyata di tubuh kita ada sekritik. Hikmah di balik itu, raqib atid itu ada di dalam kita. Yang perlu kita pahami adalah satu. Tidak bisa walaupun antum merasa nggak ada orang, baik itu ruhani, berpikiran jelek karena tercatat oleh yang tadi, raqib atid. Ya. Ya, sampai ya. Jangan diusir ya. Setuju nggak nih? Antum punya malaikat. Ya. Kok diganti duduknya ini? Ya. Betul kan? Jin duit satu di kanan, betul kan? Jin nafsu satu di kiri. Nangis tuh. Iya. Nggak apa-apa ya gantung gaji ini kan lebih gampang memahaminya. Ya. Jadi kehadiran malaikat hafazah ini sebenarnya tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan tadi bagi orang-orang yang betul mengikuti aturan secara makomat, menaikkan derajatnya sebagai manusia mulia karena kita sempurna. Manusia akan mempertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan, perasaan di hadapan Tuhan. Karena apa yang berada dalam diri manusia seluruhnya ini dipertanggungjawabkan. Perasaan antum harus dipertanggungjawabkan oleh antum, oleh jiwa antum. Mata antum harus dipertanggungjawabkan oleh jiwa antum. Dan itu nanti bukan Allah nggak tahu. Manusia itu kan pengen bukti nggak? Pas dihisap, yang ada di badan kantum aja ngomong tuh. Betul kan? Nggak bisa lari, nggak bisa. Yang antum takutkan satu, kalau Allah sayang, ya dibongkar sama atid tuh enggak? Ya banyak. Ijazah asli jadi palsu, ijazah palsu jadi asli. Itu atid tuh kerjanya tuh. Maka kelihatan jelek antum semulia apapun juga. Tolong jaga tuh. Itu spiritual tinggi loh. Jadi kita harus memahami malaikat. Kepekaannya di situ. Jadi kita berhadapan tuh dengan teman, dengan siapa? Ada ulama, ada orang soleh. Tahu tuh apa isi hati antum. Karena di sini ada malaikat, di sana juga ada malaikat. Kontak gak? Itu channel ruhani namanya. Enggak antum yang ngomong, antum tetap ngomongnya bohong. Kalau malaikat bohong nggak? Kalau malaikat ada di badan kita,
Dia kontak misalnya, raqib kontak dengan raqib antum, ngomong tuh. Ya, naik ke ilham. Jadi tahu kita kan. Jadi antum tuh nggak sakti karena ada malaikat ngasih tahu. Mau belajar ilmu itu, mau dong, sholat aja geblak gitu nih, tuh geblak sholat. Kalau hal ini antum keras loh, betul kan? Ingat dunia ini udah kacau balau. Iya, kalau nggak mau belajar ini kacau kita, kalah terus. Ngalahin apa-apaan itu spiritual Islami. Bukan kolega banyak, bukan duit banyak, bukan ganteng, bukan kalah itu semua. Oleh spiritual tadi tubuh antum itu ada yang jaga, betul nggak? Di antum juga ada yang jaga. Pertanyaannya, kalau di antum sering terusir, dijaga nangis kan? Nah, sementara di tubuh kita, ya ini baik, maka yang ada di antum ke kita tuh ngasih tahu tuh jeleknya tuh gimana tuh. Malu kan komunikasi. Hati-hati. Disinilah Allah menurunkan karena kuatnya ada malaikat, menurunkan malaikat yang diberi syahwat. Oh, kaji apa nih lu? Masa ada malaikat dikasih syahwat? Ada, kalau Allah berkehendak. Quran. Benar. Yang duduk nggak tahu kalau nggak ada gurunya. Yakin nggak ada malaikat yang dikasih syahwat? Kalau Tuhan berkehendak, malaikat itu bisa jadi jahat loh. Siapa malaikatnya? Itu yang ngajarin ilmu sihir. Itu malaikat. Harut, Marut. Nah, tanya dia kalau nggak percaya itu. Sampai sekarang masih ada di Babylon, Palestina, di bawah. Makanya Israel nggak mau pergi karena takut kebuka rahasianya di gua bawah itu. Masih dihukum di rantai. Harut, Marut itu. Sama enggak? Selama Harut Marut masih ada, susah. Palestina bebas. Jadi ada spiritualnya. Masya Allah, Pak Anung buka ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Paham ya tuh? Anung takut kan ada Harut Marutnya nih. Dua malaikat yang dihukum tuh. Itu malaikat. Malaikat yang diuji dengan syahwat. Ada di Quran. Nanti jawabannya ya, bahas ya. Nah, lebih jelas. Jadi pertanyaannya, siapa ngadain ilmu sihir? Allah. Semua ilmu itu dari Allah, itu tauhid, bener nggak? Ilmu jelek, ilmu baik. Tapi kita kan diperintahkan, dilarang mempraktekannya, betul nggak? Salah nggak Anda ngomong? Nggak ada. Jadi disuruhlah ke Harut dan Marut. Harut Marut itu mempraktekannya salah, maka dihukum. Karena dia dikasih syahwat. Kalau kita ini benar-benar keren deh, maka bisa lebih dari malaikat. Kalau kita bisa memanage syahwat. Setuju? Iya. Nah. Terlalu jauh Anda ngaji, tapi memang akan sampai ke situ. Jadi jelas manusia itu seapapun juga rahasianya Allah tahu. Karena ada malaikat tadi. Bukan Allah nggak tahu. Malaikat juga diilmui sama Allah begitu supaya Allah dikenali. Jadi gunanya untuk mengawasi tingkah laku hamba di muka bumi. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibnu Katsir perkara malaikat silahkan baca. Jelas banget. Ayat tadi menjadi salah satu penjelasan makna hafazah yang berarti malaikat penjaga. Di Quran surat Al-An'am 1 jelasnya tadi sudah dibacakan. Hafazah adalah di antara malaikat yang menjaga manusia, kelompoknya lebih besar, ringnya lebih luas. Selain menjaga manusia ada juga malaikat yang mencatat amal dan baik dan buruk, itu sudah dijelaskan. Ini yang dikenal dengan malaikat raqib dan atid. Itu kan? Nah, selain itu ada juga di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi juga disebut, kan tadi diingatkan lahu muaqibatum mim baini yadaihi wa min qalbihi yahfazanahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang,
mereka menjaga atas perintah Allah. Itu lebih person kan. Nah, maka disebut malaikat muaqibat. Ya kan? Nah, yang dari ayat tadi dipahamilah bahwa setiap manusia ada beberapa malaikat yang menjaganya secara bergiliran di malam dan di siang hari di waktu-waktu yang sholat tadi disebutkan. Nah, ya. Dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya raqib atid di dalam diri manusia. Malaikat yang menjaga secara bergiliran pula, yaitu malaikat hafadzah secara global, baik menjaga badan maupun ruhnya. Ruh kita dijaga itu lebih besar. Dan makhluk yang hendak berbuat buruk kepada kita seperti makhluk jin, setan itu bisa terusir kalau kita soleh. Manusia dan lainnya juga termasuk makhluk-makhluk yang bersifat setan. Mereka juga menjaga semua amal-amalnya. Amal kita dijaga jangan sampai menjadi amal yang rusak. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tafsir Al-Wajid Syekh Wahbah Al-Juwaili, itu referensinya. Jadi ketika menjelaskan ayat tadi, Al-Wajid ini berkata, bagi manusia ada selalu mengikuti bergiliran sama. Nah, beberapa penafsir ulama-ulama dari kalangan malaikat, mereka silih berganti di malam dan siang. Nah, sama juga tafsir Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asy'ar sama. Dia menukil dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, lahu muqaibatum tadi yang disebutkan, bagi mereka ada yang menjaga di depan, di belakang, di kiri dan kanan. Jadi penafsir itu jelas karena Qurannya jelas. Nah, kini kok sering lupa kita ya. Nah, jadi barang siapa yang selalu menjaga Allah, kita jaga nggak Allah? Cara menjaga Allah satu, setidaknya seminggu itu ada 2 atau 3 kali zikrullah, ingat Allah. Allahnya minta itu. Dan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, udah jelas itu syariatnya. Niscaya Allah akan menjaganya bahkan sampai ketika binatang buas yang membahayakan dirinya tidak akan bisa menyinggung badan antum. Jadi kuncinya bukan ilmu yang macam-macam, ingat Allah aja. Maka malaikat itu mungkin ketat menjaga kita, mungkin menyelesaikan urusan kita. Barang siapa yang selalu menyempitkan hak Allah disempitkan, nggak pernah nginget, nggak pernah ngikuti aturannya, ya itu hak Allah hilang tuh, disempitkan. Bahkan dari sesuatu yang ia harapkan kebaikan sekalipun, maka akan jadi malapetaka kebaikan itu. Kalau antum menyempitkan hak Allah dalam hidup. Nah, karenanya Syekh Sahih bin Abdullah bin Humaid ada kitabnya Tafsir Al-Muqatsar, Tafsir Riyad, menyebutkan setiap manusia memiliki malaikat yang silih berganti untuk menjaganya. Mereka menjaganya dengan perintah Allah dan menghitung segala amal perbuatannya, baik itu amal kebaikan maupun keburukan. Allah tidak mengubah kenikmatan yang diberikan kepada suatu kaum, melainkan jika mereka mengubah perintah Allah dengan melanggarnya. Dan jika Allah hendak menguji suatu kaum dengan musibah, maka tidak ada yang mampu menghalanginya, dan mereka tidak memiliki penolong selain Allah dalam mencari kebaikan atau menjauhi keburukan. Itu tafsirnya ya. Jadi sehingga dari penjelasan-penjelasan tadi para penafsir dari Quran, kita dapat pahami bahwa ada para malaikat untuk diri kita yang menjaga mara bahaya. Bahkan walaupun kita mangango tidur, itu nggak masuk ulah tuh. Orang soleh itu coba tuh tidur di hutan, ya ada malaikat gak? Kalau indah, kok lubang ayo agak aneh, masuk tuh, percayalah. Nah itu tuh, kita sering gak terima kasih sama malaikat, puja-puji kepada Allah, iya kan? Allah yang minta itu, ya dipahami. Jadi perkara rezeki kecil lah. Bila Allah takdirkan tidak terjadi, maka atas izin Allah malaikat itu akan bekerja. Tapi kalau Allah takdirkan, maka malaikat itu tidak akan bekerja, karena itu hak Allah. Betul kan? Begitu juga dalam Katul Gaib karangan Syekh Nawawi Bantani. Para malaikat berdasarkan keadaan wujud dan tugasnya. Termasuk diantaranya ada 20, itu mujmalnya. Malaikat hafadzah 20.
atau malaikat yang bertugas menyertai manusia. Siapa saja mereka dan apa saja tugasnya. Itu biasanya kelompok amanah. Satu keluarga itu ada 20 pada satu imam. Hidupkan tuh. Satu, pertama nama-namanya ya. Ini lebih ke mujmal. Keamanah sifatnya udah global mendunia loh. Pertama, malaikat ini 20 kalau ingin membahasnya ya. Pertama, malaikat hamalatul arash. Oh, Jibril ke Jibril aja. Jibril tuh iya betul ada. Pertama, malaikat hamalatul arash. Mengemban aras atau malaikat yang tertinggi, dia yang mendukung aras tuh. Ya. Aras itu tempat mulia yang diciptakan Allah. Ibaratnya Ka'bah di atas, Ka'bah seluruh semesta. Ka'bah dunia itu Ka'bah Mekah. Ya. Nah, ada malaikat yang menjaga Ka'bah itu. Namanya Hamalatul Aras. Ya. Itu malaikat yang paling tinggi tingkatannya. Dan paling awal diciptakan. Jadi kalau ditanya malaikat yang paling awal diciptakan adalah malaikat yang ada di aras, namanya Hamalatul Arsy. Ya. Tingkatannya paling awal diciptakan. Nah, disitulah di dunia diturunkan wakil itu. Ada 4. Pada hari kiamat ada 8. Wujud mereka seperti kambing gunung. Jarak antara kuku dan kaki dengan lututnya sejauh perjalanan 70 tahun. Gede banget nggak? Lutut sama kaki aja kalau berjalan berapa? 70 tahun. Itu akal manusia dijabarkan loh di hadis loh. Ini yang ngarang ya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya Katrul Ghaid. Pernah baca? Woi, parah. Di sini ada nggak mau nanya yang keren-keren lah. Bener itu. Jadi itu 70 tahun itu ditempuh dengan burung yang paling cepat, bukan jalan kaki manusia. 70 tahun, gede banget gak? Buset deh. Aras sendiri adalah permata hijau, kayak jamrut. Diciptakan Allah paling agung. Semesta global. Ya. Jadi setiap hari itu di aras Allah itu ya diliputi 1000 warna cahaya yang tidak ada satu makhluk yang mampu melihatnya. Kita cahaya berapa? Paling banter 7 ya. 1000 loh. Indah banget. Layaknya Ka'bah sebagai kiblat. Ka'bah itu kiblat penduduk bumi. Jadi aras kiblat penduduk langit. Ya. Nah, itu yang pertama. Disitulah yang paling jegernya malaikatnya adalah Hamalatul Aras. Yang kedua, malaikat pengeliling aras. Lapis kedua itu ada yang ngelilingi. Namanya malaikat arasi. Dia kerjanya mengelilingi, bukan Hamalatul. Ya. Itu di sekitar aras, nggak bisa masuk ke dalam tuh. Levelnya beda, kelasnya. Ya. Ada 70.000 baris malaikat, ya, 70.000 baris malaikat, barisan demi barisan bertawaf mengelilingi aras. Sama di Mekah. Jadi kalau yang mendukung Ka'bah itu ada malaikatnya. Ya, Ka'bah di aras, termasuk Ka'bah di bumi. Yang ngelilingi kita itu ada malaikatnya juga. Kalau di sana malaikat pengeliling aras, namanya malaikat aras. Kalau kita manusia yang tawaf. Tuh, itu di sana itu 70.000 baris malaikat. Barisan demi baris bertawaf mengelilingi aras. Barisan yang satu berputar ke barisan yang lain juga berputar. Jadi ketika satu sama lain bertemu, yang satu bertahlil, yang lainnya bertakbir. Di belakang mereka masih ada lagi 70.000 baris malaikat yang mengangkat tangan. Nah, di pundaknya. Diangkat tangannya di pundaknya ketika mendengar takbir dan tahlil, mereka dengan keras mengucapkan, ini tasbihnya. Kalau nggak berani jangan disebut ya. Takbir aras nih gini nih. Nah, ibaratnya antum dijaga dan jaka. Gitu aja deh. Subhanakallahumma
Wabhamdika ma'azamaka wa ahlamaka antallahu. La ilahu gairuka antal akbaru wal khalqu kulukum laka raziun. Itu dia zikirnya malaikat. Itu dia. Siapa yang berzikir itu, malaikat yang ada di antum betul-betul akan tunduk dan menolong antum. Itu ikhtiarnya. Artinya ya, ngulang ya. Subhanakallahumma wabhamdika ma'adamaka wa ahlamaka antallahu la ilahu gairuka antal akbaru wal khalqu kulluhum laka raziun. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Betapa agung, penuh kesabaranmu. Engkaulah Tuhan, Rob, tidak ada Rob selain engkau. Engkaulah yang maha agung dan seluruh ciptaan akan kembali kepadamu. Subhanakallahumma wabhamdika ma'azamaka wa ahlamaka antallahu la ilahu gairuka antal akbaru wal khalqu khulukum laka raziun. Loh, kalau kita menduduki orang jahil ya boleh aja baca. Rawa rontek bro. Nggak bisa ngalahin dengan lapat itu loh. Apa antum dalam keadaan jelek badan antum, nggak bertahara, nggak tetek bengek, antum ngomong itu tersedak. Lupa. Blank aja. Ngulang ya. Subhanakallahumma wabhamdika ma'ajamaka wa ahlamaka antallahu la ilahu gairuka antal akbaru wal khalqu kulukum laka raziun. Waliku wa tasliku ulamu apa? Kecil. Kecil. Aduh ini juga habis juga kau, Pak. Kebakar semua tuh. Kalau yang jahat tuh. Ya, 1000 dinar lagi gini, kecil tuh. Semainan dunia tuh. Ini aras loh. Berpuluh-puluh tahun itu dia aras zikirnya kayak gitu tuh. Amalatul aras, malaikat aras. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa azamaka wa ahamlaka antallahu la ilaha gairuka antal akbaru wal khalqu kulukum laka raziun. Nah, kita kan beda tawafnya, zikirnya. Nah, dunia aja pikirannya. Paham? Nah, itu dia. Udah ya, lunas saya utang andung sampein ya. Nah, itu dia. Ikut dan sabinye, karena ini hadis dan Quran andung disampaikan. Di belakang mereka masih juga ada lagi. Di malaikat yang mengelilingi arasnya. Bukan nama Malatul Aras. 100.000 baris malaikat lagi. Mereka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Begini, tadi begitu. Yang kedua lapisan yang 100.000 itu begini. Ya. Tidak ada satupun dari mereka kecuali bertasbih. Tasbih yang berbeda satu sama lain tasbihnya. Beda-beda tuh. Yang kedua beda-beda. Jadi kebayang nggak suara mereka itu. Jarak antara sayap mereka dengan sayap lainnya adalah perjalanan 800 tahun. Gede-gede. 800 tahun? Itu kira-kira ukurannya. Jarak antara 2 daun kuping dengan pundak mereka. Ya kok. Karena begini kan. Ini dengan ini kan deket nih. Ya. 400 tahun. Tercepat burung terbang. Gede nggak? Nggak kebayang deh. Masya Allah, ciptaan Allah nih. Kecil banget kita ya, materinya. Tapi menentukan yang kecil itu. Ditungguin dengan segede gitu. Mau dipikirin sama akal. Rocky Gerung juga bingung tuh mikirin kayak gitu tuh. Benar nggak? Allah menghalangi malaikat yang ada di sekitar aras dengan 70 lapis penghalang. Jadi Hamalatul Aras itu nggak bisa kelihatan, levelnya beda, makomatnya tinggi. Penghalangnya, hijabnya adalah 70 lapis penghalang dari cahaya,
70 penghalang dari kegelapan, 70 lapis penghalang dari sinar putih, 7 penghalang dari yakut merah, 7 penghalang dari jabarujud hijau, 7 penghalang dari salju, 7 penghalang dari air, 7 penghalang dari es, dan penghalang yang tidak ada yang mengetahui selain Allah. Tembus nggak? Sulit. Jadi antara malaikat juga ada level, ada makomat. Ya, manusia mulia yang bisa tembus sampai aras. Rasulullah SAW dengan badannya. Maka manusia itu sebenarnya insan kamil. Manusia disempurnakan. Ketiga, yang pertama malaikat hamalatul aras. Yang kedua malaikat aras. Yang ketiga malaikat ruhaniyun namanya. Yang ketiga, mereka berada di tanah, tapi warnanya putih seperti marmer. Itu di sana, di dekat Lauh Mahfuz, ada tanah seperti marmer warnanya putih. Namanya di sana tinggallah malaikat ruhaniyun. Lebar perjalanan ke sana 70 matahari dan 40 hari. Panjangnya tempat itu tidak ada yang mengetahui, hanya Allah. Mereka memiliki gemuruh tasbih dan tahlil. Seandainya malaikat ruhaniyun ini mereka buka tasbihnya, niscaya penduduk bumi akan binasa karena saking menakutkannya suara itu. Keterangannya dari hadis. Binasa kita mendengar suara itu. Keempat, malaikat kurubiyun. Yang ketiga ruhaniyun. Yang keempat kurubiyun. Mereka adalah pemimpin para malaikat yang berada di sekitar putaran aras. Jadi tiap misalnya dari ruhaniyun ada pemimpin namanya kurubiyun. Ya, tapi lapisnya di bawah ruhaniyun. Nah, Allah berkehendak begitu. Jadi pemimpin itu nggak seperti zaman sekarang di belakang. Pemimpin itu di depan. Itu maksudnya. Keempat. Kelima, malaikat safarah. Mereka adalah malaikat penghubung. Ngubungi. Ya. Jadi malaikat penghubung ini penghubung antara Allah dengan para nabinya dan hambanya yang soleh melalui ilham. Kita nggak bisa langsung bro ke Allah, harus melalui malaikat safarah. Jadi kalau kita berdoa yang di Al-Fatihah jangan lupa dong Al-Fatihah malaikati syafarah. Kalau Nabi itu menyampaikan secara perjalanan syafaatnya. Kalau syafarah menyampaikan secara ruhani, tahu nggak? Namanya? Nah. Apa malaikatnya? Syafarah. Yang kelima, mereka tugasnya penghubung baik ilham antum maupun wahyu. Jadi waktu zaman dulu, zaman kerasulan dulu, yang menyampaikan wahyu itu yang sering datang Jibril ke Jibril gitu. Jibril itu nama musmal, khususnya namanya malaikat syafarah. Karena perantara Allah dengan makhluknya yang menyampaikan jejak-jejak ciptaannya. Ulama menafsirkan malaikat syafarah ini terdiri dari 4 malaikat. Ada 4. Syafarah itu 4 malaikat, nama masing-masingnya Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kelompok 4 itu disebutnya malaikat syafarah. Paham? Paham ya? Ikhwan Aris paham ya? Paham ya? Keenam. Ada yang tahu? Nah, keenam baru masuk ke makhluk. Itulah malaikat hafazah. Tadi disebut. Kelompok hafazah ada berapa? Aduh lupa. Muhammad Al-Khalil meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sahih ya di sini. Sahabat. Tentang jumlah malaikat yang menyertai manusia. Beliau menjawab. Kata Nabi, 20.
Berapa? 20. 20. Jadi tiap tubuh manusia ada 20, tapi kok sering suruh tidur? Nggak kerja. Antum yang salah. Satu malaikat yang berada di sebelah kanan. Di kananmu, kata Nabi kepada Utsman bin Affan, itu dasarnya. Ia memimpin malaikat yang ada di sebelah kirinya. Jika engkau berbuat kebaikan, malaikat di sebelah kananmu itu mencatatnya. Jika engkau berbuat keburukan, maka malaikat sebelah kiri bertanya dulu kepada malaikat sebelah kanan. Hal qatadahu. Jadi si Ati itu ngomong dulu. Hal qatadahu. Tahu artinya? Apakah aku tuliskan? Tadi kan udah disinggung tuh. Ini hadisnya saya. Dijawab oleh malaikat sebelah kanan. Okrisaba sa'atin la'allahu yatubu. Tangguhkanlah selama 7 jam. Barangkali ia bertaubat. Itu artinya. Namun jika tidak bertobat, tuliskanlah. Nah itu tadi singgung. Kalau antum berbuat lalai, segera tobat iringi dengan tobat kebaikan, maka tidak tercatat sebagai bukti hisab. Duduk. Nah, jadi mudah-mudahan ya Allah menenangkan kita, memenangkan semua pertarungan kita, karena hakikatnya pada tubuh manusia ada 2 pertarungan yang besar antara jin dan malaikat. Ya, itu sering kita gagal. Nah. Malaikat sebelah kanan dikenal dengan malaikat Raqib. Sedangkan sebelah kiri dikenal dengan malaikat Atid. Nabi melanjutkan dengan sabdanya kepada Utsman tadi, 2 malaikat lagi ada di hadapanmu dan ada di belakangmu. 1 malaikat menggenggam ubun-ubunmu yang di depan. Ketika engkau tunduk kepada Allah. Ketika kamu tunduk kepada Allah, terus mau disujud digenggam tuh. Itu malaikat yang ada di depan. Dipegang tuh. Ya. Ketika engkau tunduk kepada Allah, ia akan mengangkatmu. Ketika engkau sombong kepada Allah, ia akan merendahkanmu, ditekannya kepalanya. Itu dia malaikat yang di depan. Yang keduanya yang di belakang itu berada dari belakang, berada di kedua bibirmu, dari belakang. Keduanya tidak sungguh-sungguh menjagamu kecuali saat engkau berselawat. Hati-hati ucapanmu. Kalau salah ucapannya, solawat kepada Nabi. Duduk kan? Dan salah ngotong. Astagfirullahaladzim, betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ucapan Nabi tidak salah. Jangan sampai ditekan sama malaikat yang di belakang. Kecuali engkau bersolawat kepada Nabi. 1 malaikat ada di mulutmu itu, ia tidak membiarkan ular dan serangga masuk. Itu dia yang malaikat di belakang. Waktu antum tidur. 2 malaikat berada di mata. Masih ada di mata. Yang depan tuh, jadi depan itu pecah tuh. Ada juga anak buahnya gitu di mata. Di mana nama keduanya bernama yang depan itu, malaikat depan namanya Syuwai. Malaikat Syuwai itu yang mesti di Al-Fatihain. Jadi kuncinya bekerja pada mata, bekerja pada kesombongan. Harus ada ketundukan. Jadi kalau kita menang tidak boleh sombong. Kalau menyerang tetap kita tunduk. Kirim Fatihah kepada malaikat Syuwai. Sehingga jumlah malaikat tadi berada 10, yang berjaga 10, yang berjaga malam. Dengan demikian sehari semalam jumlahnya seluruhnya menjadi 20 malaikat per setiap manusia. Itulah yang disebut kelompok hafazah yang disebutkan pada Quran surat Al-An'am ayat 1. Yang belakang siapa namanya? Sorry ya nanti. Bibir antum itu lebih cenderung ucapan jaga.
itu selawat. Gunanya selawat. Ya. Itu nempel sekali pada Nabi Muhammad. Ya. Ketujuh, malaikat katabah. Itulah malaikat pencatat. Pencatat bukan yang di dalam nih. Katabah itu pencatat, penghapus perkara yang ada di Lauh Mahfuz. Takdir bisa berubah dengan doa. Yang merubahnya, mencatatnya, merubahnya, dihapusnya adalah malaikat katabah. Ya. Ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Hadisnya ada kan? Yang menghapusnya dan merubahnya adalah malaikat katabah. Pas antum pengen merubah takdir, ada amalan kan dengan doa kan? Kirim Fatihahnya kepada katabah, terima kasihnya. Mbak, kok hari ini awak dapet ketetapan takdir kok misalnya awak kok hitam, rubah jadi putih, mungkin bisa saja. Maka guyur air panas melotok jadi putih, gitu kan? Kira-kira gitu ya. Nah, Fatihahnya kepada katabah, gitulah. Itu iktibar ya. Jadi yang lu sampaikan tadi iktibar. Nah, malaikat katabah ini di Quran disebutnya, nah, tanya Iwan yang ngerti agama. Anda nggak tahu. Quran sebutnya apa? Kiraman katibin. Tuh. Ya. Jadi pakai bahasa Quran. Al-Fatihah malaikatul kiraman katibin. Untuk merubah yang sudah mentok. Contohnya, Iwan. Bilo dan Pak Jodoh. Rubahlah ketetapannya. Al-Fatihah malaikatul kiraman katibin. Sampai. Supaya dia senang umbuk dulu. Juapo. Tasbih malaikat. Tadi nani sebut. Ilmunya gitu. Semuanya kan ada aturan, ada syarat. Ada ilmu, diilmui. Ya. Jadi semua malaikat itu, khususnya malaikat katabah ini yang sering memperbaiki ketetapan takdir kita. Ini fokuskan ya. Itu mempunyai derajat juga. Ada yang memiliki 3 sayap. Ada yang memiliki 4 sayap. 4 sayap. 4, 3. Ada pula yang ditambah sayapnya sesuai dengan kehendak. Dasar semua yang disampaikan masalah malaikat ini, jumlahnya tetap 20 nanti. Itu referensinya. Anda harus pakai referensi zaman sekarang. Karena orang sekarang perlu referensi. Ya, nggak bisa taklid ya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, si penafsir, nama kitabnya Qatrul Gaid. Ini yang pokok jumlah 20 itu berada di halaman 46. Nama bukunya Qatrul Gaid kitabnya. Ya, semua masalah penterapisan, tasawuf, torekot ada di situ. Berpangkal kepada kemakhlukan malaikat. Ya, itu dia referensinya. Ini yang unik. Terakhir Anda kaji. Kalau Allah berkehendak, ada malaikat yang diberi syahwat. Percaya nggak? Kalau ada malaikat dikasih syahwat. Minum dulu ya. Malaikat supaya jangan haus. Bukan gitu. Mulia mana sih manusia sama malaikat? Mulia manusia. Malaikat nggak ada yang jaga. Kita dijaga oleh malaikat. Jadi derajatnya malaikat security. Benar kan? Sama jin aja takut. Ini kacau nih. Ya. Ini agak aneh nih kaji nih. Tapi benar. Kita mesti yakin ya. Karena dijelaskan di Al-Quran. Ada malaikat yang diberi syahwat. Yaitu malaikat Harut dan Marut. Jadi siapa Harut dan Marut? Hikmahnya apa? Kenapa diberi syahwat? Dikasih ujian malaikat itu.
Diuji begitu. Sama Nabi Ibrahim suruh motong anaknya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kata harut, kita mulai dari kata-kata dulu ya, supaya kita makna jelas. Itu asalnya harata. Artinya mencela, mencerca. Harata itu artinya mencela, mencerca. Menjadi luas orang yang tak dapat menyimpan rahasia. Itu harata. Berkata keji itu harata. Serta yang lebar sudut bibirnya, panjang sudut bibirnya, mangoce, itu harata. Sedangkan marut berasal dari kata al-martu. Artinya tanah lapang. Yang tak ada tumbuh-tumbuhan, gersang. Tanahnya luas tapi gersang. Namanya apa? Al-martu. Nggak ada pohonnya gitu. Ibarat badan ya, kapalo, botak pelontos, nggak barambui. Nah, itu martu. Yang bisa dimaknai kebahagiaan tanpa ada hasil. Itu disebut istilahnya tanah gersang, al-martu. Tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Jadi jangan bangga kalau kapalo botak licin tuh. Gersang umumnya tuh. Gitu. Alhamdulillah jemaah awal mudah-mudahan ada tumbuh rambutnya begitu. Jadi kata marut termasuk nama non Arab Israelia, al-marmaritu. Ya. Mempunyai arti bala, musibah, bencana hebat. Jadi kata marut artinya makhluk yang membawa bencana yang besar. Wa ma unjila alal malakaini. Dikirimlah dua malaikat adalah atafu mengikuti objek. Atafu di sana mengikuti objek. Yu'alimuna. Itulah sihir. Harut marut itulah dikirim dua malaikat tapi untuk mempunyai ilmu sihir. Cerita ini ada di Nabi Sulaiman, diabadikan di Quran. Sedangkan Babil itu Babilonia, suatu kota di sebelah timur Baghdad. Harut dan Marut itu badal, kata ganti dari kata al-malakin. Kata malaikat itu Harut Marut. Lebih lanjut mengatakan, jelasnya ada di Quran ayat 102 Al-Baqarah, Iqra Iwan. Nah, itu dia jelasnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinnu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malaikati unzila al-malakaini bibabil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yuqawla innama nahnu fitnatun fala takfur fayatu'allamuna minhuma Walaqad alimu
أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Ini untuk mentafsirkan ini, dasar ilmunya harus paham ilmu balaghah. Apa? Balaghah, paham ya? Tafsir ini nggak bisa ilmu tafsir biasa. Nah, antum tafsirkan secara balaghah ya. Jadi poinnya gini, mereka mengajarkan sihir kepada dua manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat dari negeri Babilonia. Malaikat loh, kata-katanya malaikat loh, yaitu Harut dan Marut. Artinya secara firman Harut dan Marut jenisnya malah malaikat, paham ya? Tapi secara balaghah itu dikasih syahwat untuk muji dia. Gimana kalau malaikat dikasih syahwat, dikasih nafsu? Yang lain nggak ada dikasih nafsu, makanya baik terus. Jadi kalau antum jahat, berdoa aja, ya Allah, saya jangan kasih nafsu. Nggak kawin-kawin antum, nggak kerja antum. Hikmahnya gitu, ya. Firman Allah ini bagian dari ragam ilmu balaghah harus dibahasnya. Menunjukkan kepastian suatu ilmu akan dapat hikmah dari ayat tadi. Ya. Di situ ada ilmu sihir, adanya jimat-jimat, yang pada akhirnya Allah menurunkan fikih aturan kepada Nabi Sulaiman, ya. Waktu itu dipraktekkan ini untuk membuat gedung-gedung besar dengan ilmu ini melalui jin dari malaikat Harut Marut tadi, paham ya? Nah, ya. Akhirnya turun fikih, selanjutnya dilarang, haram hukumnya ilmu tadi. Artinya pada dasarnya semua ilmu kan dari Allah yang menurunkan. Pertama boleh dilaksanakan, akhirnya ketetapannya kecuali ilmu sihir yang sudah mendapatkan perintah langsung dari Allah sebagai ilmu yang diharamkan dan dilarang sampai sekarang. Nah, riwayat sahihnya dikisahkan begini. Jadi yang tadi itu ada hadisnya, lebih jelas lagi. Nih hadisnya, matan isinya aja ya. Dikisahkan dikirim dua malaikat yang terdiri yang telah diberi syahwat oleh Allah untuk mengujinya. Bernama malaikat itu Harut dan malaikat Marut. Yang sampai kini masih disiksa di negeri Babilonia. Di sebuah penjara bawah tanah dalam keadaan digantung dengan kepala terbalik dengan rantai besi. Mereka disiksa dengan rasa dahaga. Jadi siksaan mereka itu dahaga. Ya. Karena di dekat lidah mereka ditaruh air. Air. Maleleh ndak ingin minum, dahaga paling tinggi itu. Itu siksa banget tuh. Ya. Semua asap dunia dimasukkan ke dalam hidung mereka untuk menambah siksa mereka.
Tahu asap dunia? Wangi sedap itu supaya lapar dimasukkan ke telinga sama Allah tuh kepada Harut dan Marut. Tuh, timbul haus yang tinggi, terangsang itu. Itu siksaan paling banget itu. Ya. Nah. Jadi di dekatnya ada diletakkan air. Semua asap dunia dimasukkan ke dalam hidung mereka untuk menambah siksaannya. Kedua mata mereka dibuat melotot. Matanya tabulalak supaya jangan bisa tidur. Ada orang penyakit itu tanda-tanda penyakit sihir tuh. Mata ndak bisa lalu dia. Haus taruh manarui tapi ndak bisa minum. Nah, itu sihir paling gawat itu. Anung tidak akan membuka ilmu sihir karena dilarang. Ya, hati itu. Jadi di sini mata mereka dibuat tidak bisa tidur hingga warnanya kebiru-biruan. Nah, tanda orang sihir itu matanya membiru, bro. Untung orang awak ndak ada biru matanya. Ya, sampai ya, kebiru-biruan ya. Dan wajah mereka berubah agak menghitam atau biru. Tapi kaliang, untung orang kaliang banyak tapi ndak biru tuh. Bener gak? Nah, itu tandanya nih ya. Wajah mereka menjadi hitam, mereka akan terus begitu hingga hari kiamat. Itu tanda itu nggak hilang. Ya. Diriwayatkan begini, ada seorang laki-laki dari tanah Babilonia datang kepada malaikat Harut dan Marut. Ia maksudnya ingin diajarin ilmu sihir. Datang dia. Ketika sampai laki-laki tersebut melihat mereka dalam keadaan tersiksa si Harut Marut nih. Malaikat ini. Si laki-laki yang mau belajar niat ilmu sihir itu berkata begini. Ashhadu an lillah illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat. Si laki-laki itu syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mau belajar sihir tapi syahadat. Menghadap ke dua malaikat Harut dan Marut. Ketika mendengar ucapan laki-laki itu, Harut Marut bertanya, "Manhum ahluka?" Umat siapakah engkau? Laki-laki yang mau belajar ilmu sihir itu ngomong, "Ana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban tersebut, malaikat Harut dan Marut berkata, "Hal arsal Muhammadu?" Apakah Muhammad telah diutus? Laki-laki tadi menjawab, "Na'am sahih." Ya benar. Kata laki-laki tadi, karena dia umat Muhammad. Maka keduanya Harut Marut berucap, "Alhamdulillah." Itu dia. Si laki-laki akhirnya bertanya, "Innan nassu adamu li annahu nabi waladi ursila qabla nihayati alami wa hadayani anna kabanas saya natahi qoriban." Memang kami merasa gembira. Kenapa gembira? Karena dia adalah nabi yang diutus menjelang terjadinya kiamat. Ini berarti kalau nabi sudah diutus, mendekat hari kiamat sudah dekat. Berarti hukuman kami segera berakhir. Artinya setelah Nabi Muhammad jadi Rasul, Harut dan Marut sudah bebas hukumannya. Nah, mencari pun tidak ada, bro. Nah, akan ketemu di Babilonia itu. Karena dia sudah bebas malaikat Harut dan Marut. Yang ada masih ada di Palestina. Salah satu jenis itu yang disebut di yang Palestina itu yang dipertahankan oleh orang Yahudi itu istilah orang sekarang Dajjal. Insya Allah ngebahas nanti. Ada kaitannya dengan ibadah kurban. Banyak banget kajiannya sampai mati nggak akan selesai. Tapi manfaatnya kekuatan iman kita akan lebih profesional. Nah, sebagaimana diketahui malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Tidak diberi nafsu, tapi ada kekhususan yang diberi nafsu. Contohnya di Quran tadi. Siapa? Khususnya malaikat Harut dan Marut. Supaya ada hikmah. Kalau Allah berkehendak apapun juga bisa. Duduk nggak tuh? Ya. Tidak diberi nafsu dan syahwat. Itu keumuman malaikat. Tidak diberi jenis kelamin. Itu malaikat.
Karenanya mereka tidak pernah maksiat. Ya nggak ada syahwat, nggak ada jenis kelamin, dan selalu taat atas apa yang diperintahkan Allah. Wajar. Semoga saja semakin mengenal para malaikat ini, hikmah ini, keimanan kita kepada mereka semakin kuat. Insya Allah, dengan banyak mengenal, dengan banyak interaksi memahami, mengenal yang ada yang menempel pada tubuh, ciptaan-ciptaan kemakhlukan Allah, kita akan lebih dekat kepada ketaatan, semakin jauh daripada kemaksiatan. Itu hikmahnya Andung Kaji. Di samping itu, kita semakin yakin, semakin menyadari, mungkin akhirul zaman, setiap gerak-gerik kita ada yang mengawasi dan semakin ketat, dan ada yang mencatatnya. Paham ya? Itulah hikmah kita mempelajari, kaji malaikat sedetail-detailnya, termasuk jin korin lawan dari malaikat. Jin natural itu sebenarnya nggak ada akses di kita, cuman kita yang kadang sembrono, hanya uber-uber, buruhan lah, buruhan itulah. Maksudnya kalau ke sana meyakini apakah ada makhluk lain, tuh dia punya kehidupan sendiri. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung ke bab 2 terkait masalah di Palestina dan terkait dengan ibadah kurban. Dan ini penting, jangan lupa ya, kita kirim bukan tahlil tasbih secara duniawi saja di Ka'bah, tapi coba kita lafadzkan, tapi jangan begini melafadzkannya, ada faktor-faktor. Kalau melafadzkan tasbihnya para malaikat, hamalatus aras, itu lebih cenderung larinya ke tauhid, bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Ya, paham ya? Kuatkan tauhid kita. Tadi sudah dilafadzkan. Ini penting untuk Andung sampaikan, dan ini terkait kaji-kaji yang jarang sekali secara umum dijabarkan secara lebih vulgar dan lebih jelas lagi. Dan Andung sampaikan lagi sekali lagi, untuk yang dilafadzkan secara hamalatul aras, subhanakallahumma wabhamdika ma'azamaka wa ahlamaka antallahu la ilahu gairuka antal akbaru wal khalqu kulukum laka raziun. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, betapa agung dan penuh kesabaranmu ya Allah. Engkaulah Rob, tidak ada Rob selain Engkau. Engkaulah yang maha agung, dan seluruh ciptaan akan kembali kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب